Kami sungguh sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh sangat mencintai-Mu ya Tuhan. Biarlah segala persembahan, nyanyian kami ini di hari ini bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan brings joy. Dan seperti Engkau membawa joy untuk jiwa kami. Kau memberikan ketenangan untuk jiwa kami. Kau menuntun kami ke air yang tenang. Mencukupkan kami dengan segala hal. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua bimbingan-Mu, untuk semua apa yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini juga ya Tuhan. Terima kasih, biarlah semua ini bisa menyegarkan jiwa kami, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terlebih lagi kami akan mempersembahkan hidup kami untuk Engkau ya Tuhan, karena itulah persembahan yang sejati. Ubah kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi terang dan penuntun dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini juga ya kami Tuhan akan memperingati apa yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Di malam sebelum Engkau diserahkan, Kau mengadakan perjamuan bersama dengan murid-murid-Mu ya Tuhan. Dan apa yang telah kami lakukan ini adalah apa yang telah kami terima daripada-Mu, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dan ini menjadi pengingat untuk kami ya Tuhan. Untuk sebuah covenant untuk kami ya Tuhan. Untuk sebuah tanda bagaimana Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam-Mu. Karena tanpa itu, di luar itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Dan kami terima ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga Ia mengambil sebuah cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan kami terima ini ya semua ya Tuhan, untuk menjadi kesembuhan bagi jiwa kami, kesembuhan buat segala sakit penyakit kami ya Tuhan, dan tanda untuk sebuah perjanjian yang baru antara kami dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan kami terima di dalam nama kami Tuhan Yesus. Mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih jika sebentar kami juga akan duduk diam dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau buka semua panca indera kami, hati dan pikiran kami untuk menerima setiap benih firman yang akan diberikan kepada kami ya Tuhan. Dan semua itu bisa menjadi sebuah dasar dalam kehidupan kami, mengubah cara pandang kami, mengubah pola pikir kami, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berbicaralah Tuhan, maka kami siap untuk mendengarkan, dan semua yang siap untuk mendengarkan sama-sama kita berkata amin. Sebelum kalian duduk, ucapkan tos kanan kirinya, dia bilang keep on fire. Kalian boleh dipersilakan untuk duduk. And thank you buat semua volunteers dan semua tim praise and worship juga. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang kelas DJ Discipleship Journey kita ya, untuk batch yang kedua akan dimulai minggu depan. Tanggal 11 tiap hari Senin, dimulai setiap hari Senin tanggal 11 jam 7 malam. Kalian bisa datang sebelum, karena kita akan menyediakan snack. Untuk batch ini kita akan membuka untuk kelas Come and Grow. Ya. Buat semua yang baru pertama kali mengikuti kelas Discipleship Journey, maka kalian harus mengikuti kelas Come terlebih dahulu. Baru setelah itu kalian bisa mengikuti kelas Grow. Ya.
Semua link pendaftarannya bisa kalian dapat melalui care group leader kalian. Dan please untuk bisa cepat mendaftar supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik. So jangan lupa hari Senin minggu depan tanggal 11 kita akan mulai kembali our discipleship journey. Dan ya hari ini kita juga kedatangan begitu banyak pastors dan leaders dari Indonesia Timur. So welcome to IFJF Kuta Bali. Selamat datang di ibadah kita di hari Minggu ini. Dan hari ini juga kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bisa dibilang setengah Japanese, setengah Indonesian. Coffee lover, iyalah ya, harus coffee lover. Dia juga adalah eksekutif pastor dari IFJF Bandung. Dan juga vice president dari IFJF Global. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sambut dengan meriah Pastor Jonathan Kasmin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih buat introduksi yang luar biasa. Setengah Japanese ya, oke. Iya. Ya, emang kelihatannya begitu ya. Ada yang bilang setengah Korean, oke lah gitu ya. Oke, thank you buat semuanya hari ini. Dan saya mau rindu kita semua kasih applause buat para volunteer kita yang dari 2 hari berturut-turut sampai hari ini masih melayani kita semua. Ya, karena 2 hari berturut-turut kita ada conference di sini. Saya melihat ada banyak pastor yang datang, banyak leaders juga ikutan. Dan terutama IFJF Kuta Bali luar biasa, hostingnya luar biasa. Dan coffee-nya itu overflow. Terus mengalir dan gak berhenti sampai selesai. Dan saya masih terus bisa dapat kopi. Jadi is awesome, luar biasa gitu ya. Kasih tepuk tangan dong. Yeah. Dan hospitality-nya yang luar biasa, saya sangat diberkati di sini. Dan saya percaya bahwa kalau Anda ada di gereja ini, saya yakin pasti Anda akan jadi jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kiri, kamu itu diberkati Tuhan. Haleluya. Oke, bagi yang kenal saya dulunya pernah khotbah waktu masih di gedung Next Gen itu. Sekarang udah jadi gedung Next Gen dan kita pindah ke tempat yang lebih besar lagi supaya bisa lebih banyak jiwa yang bisa masuk ke tempat ini. Dan saya percaya soon kita akan segera ada ibadah yang kedua. Beban Pastor Faiko langsung melotot kepada saya. Oh, gitu ya. Dan saya percaya kita soon akan melihat bahwa Bali ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Yes, sebelum kita mulai sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih hari ini buat kebaikan dalam kehidupan kami hari ini. Kami rindu Kau bicara menyampaikan menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan ditabur. Ketika benih firman Tuhan ditabur dalam kehidupan kami akan bermultiplikasi 30, 40, bahkan sampai 100 kali lipat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Kau bicara secara pribadi buat kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami syukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Nah hari ini kita masuk dalam tema yang baru di bulan itu, The Fire and the Altar. Ini bicara mengenai tentang Abraham bagaimana dia membangun altar, membangun mezbah. Dan kemudian ketika dia membangun altar, membangun mezbah itu api Tuhan dikatakan juga itu ketika dia persembahkan kepada Tuhan dan mulai mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, dia datang, dia bawa kepada Tuhan. Di situ banyak sekali Tuhan bicara menyampaikan hal-hal yang gak pernah dia pikirkan sama sekali. Bahkan kalau kita ingat ceritanya bagaimana kondisi dia bergumul untuk memisahkan diri bersama dengan Lot, dia juga mencari Tuhan. Bahkan ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, di situ dia juga membangun altar dan Tuhan bicara sama dia tentang apa yang akan terjadi. Nah saya percaya bahwa altar ini penting sekali. Nah kalau saya mengingat tentang the fire and the altar, sebenarnya saya juga ingat bahwa karena 2 hari yang lalu saya bicara mengenai tentang Elia, saya juga ingat di 1 Raja-Raja 18, itu cerita bagaimana Elia ini membawa bangsa Israel untuk bisa kembali sama Tuhan. Kalau yang 2 hari yang lalu, hari Jumat saya bicara mengenai tentang bagaimana Elia kabur dikatakan, bagaimana dia ketakutan. Dan hari ini kita belajar bersama-sama tentang Elia bagaimana dia mengajak bangsa Israel kembali sama Tuhan.
Nah, kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Di sini diceritakan sebelum masuk ke ayat itu bahwa Elia menantang seluruh barisan nabi-nabi Baal untuk membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Kemudian 400 nabi Baal ini lalu mereka mempersembahkan lembu jantan mereka dan kemudian menaruh di atas kayu api. Dan kemudian dari pagi dikatakan hingga petang, hingga sore mereka tuh menari-nari memanggil-manggil Tuhan mereka. Ternyata sampai itu mereka menoreh-noreh tubuh mereka, mungkin sampai ada yang pingsan, ada yang kelelahan dan sebagainya. Ternyata tidak ada satupun api yang turun dari langit atau dari surga untuk membakar korban mereka. Nah, sampailah kita di ayat yang ke-29. Di sini diceritakan seperti ini. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada menjawab, tidak ada tanda perhatian di situ dikatakan. Kemudian yang ke-30 kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kita perhatikan, 31 kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku Yakub, keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran di atas kayu api itu. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mereka mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu dikatakan apa? Turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka, disitu berkata, Tuhan dialah Allah, dialah Tuhan, Tuhan dialah Allah dikatakan. Mereka berkali-kali akhirnya melihat bagaimana api itu menyambar dari langit dan membakar semuanya dikatakan, baik itu dari bahkan lembunya, bahkan kayu apinya, bahkan batunya, bahkan air yang disirami sampai penuh di sekeliling parit itu, di sekeliling, kalau kita lihat ini altarnya nih. Misalnya ini, mungkin ini saya kasih contoh aja. Jadi di sekeliling itu sudah digali pinggir-pinggir sebagai parit, itu pun juga habis dibakar. Sehingga bangsa Israel pada itu ketakutan dan mereka melihat bahwa sungguh Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak adalah Allah yang benar. Sehingga mereka mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang Allah Israel, Tuhan yang Abraham sembah adalah Tuhan yang benar. Nah kalau kita lihat cerita ini menceritakan bagaimana pentingnya yang kita sebut yang namanya altar, mezbah. Nah kalau kita lihat di sini bahwa Elia bukan cuma menantang nabi-nabi Baal, tapi dia mengajak untuk melihat bahwa sebenarnya di altar inilah ketika persembahan dinaikkan kepada Tuhan yang benar, maka Tuhan tuh menjawab, Tuhan tuh meresponi dengan sungguh-sungguh. Nah karena itu saya kasih tahu bahwa kalau altar ini, walaupun sudah diperbaiki, sudah dibereskan, tidak ada persembahan yang dinaikkan, tidak ada persembahan yang taruh, maka kan tidak akan ada api yang datang. Bahkan bukan cuma itu, altar ini kalau tidak diperbaiki juga, maka tidak juga akan ada api yang datang. Bahkan altar ini kalau yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi dikatakan, Elia bukan cuma sekedar memperbaiki, mempersembahkan, tapi Elia juga berdoa. Ketika tidak ada doa yang dinaikkan, maka tidak akan ada api yang turun juga. Nah kalau kita bicara mengenai api,
Itu bicara mengenai tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita bicara mengenai tentang kuasa Roh Kudus. Kita bekerja mengenai terobosan mungkin breakthrough yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita cari di hadapan Tuhan. Karena itu altar itu penting sekali buat kita. Sebagai orang percaya yang namanya altar itu penting sekali. Dalam bahasa Ibrani kata altar ini disebut namanya misbah. Dikatakan misbah. Harus ada penekannya misbah gitu ya. Yang berasal dari kata zabah gitu ya, harus penekanan jabah gitu ya. Saya belajar bahasa Ibrani 2 bulan, kita penekanannya harus jabah gitu ya. Artinya menyembelih atau mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi altar itu merupakan satu titik temu antara langit dan bumi. Dan ini tempat bukan cuma tempat tempat titik temu, tapi tempat juga untuk mempersembahkan kepada Tuhan, dan di situ juga disebut tempat yang mana pemulihan terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini bersama-sama, saya melihat ada dalam Alkitab itu ada 3 fungsi altar. Yang pertama adalah the place of connection, di mana altar itu merupakan tempat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di mana orang itu mengalami encounter dengan Tuhan secara pribadi. Dan di altar itu yang disebut misbah itu yang kita sebut dalam bahasa Indonesia mesbah, itu tempat di mana adanya covenant terjadi, the place of covenant. Di mana orang itu melakukan deklarasi mereka mengikuti perjanjian dengan Tuhan, mereka setia, mereka mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Yang ketiga, altar atau mesbah itu juga merupakan the place of confirmations, di mana tempat mereka melakukan konfirmasi terhadap janji Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan juga bahkan segala hal yang mereka harapkan, inginkan ketika mereka naikkan sama Tuhan, mereka cari konfirmasi demi konfirmasi. Nah, itu tempat di mana mereka bisa dapatkan sesuatu. Nah, karena itu altar ini penting sekali buat kita. Sebagai orang percaya, mesbah itu penting sekali buat kita. Seringkali kita menganggap yang namanya mesbah atau altar itu cuma sekedar, oh iya, orang Kristen memang harus punya mesbah. Mesbah keluarga, mesbah. Atau harus yang kita sebut tempat di mana kita bisa berdoa dan mencari wajah Tuhan. Tapi sebenarnya altar itu lebih daripada itu. Bukan cuma sekedar ada, tapi di mana kehidupan kita semuanya ada di situ. Kalau kita ingin ada api dalam kehidupan kita, maka harus ada altar. Tapi kalau kita ingin ada api Tuhan bekerja dengan luar biasa, bukan cuma altarnya ada, tapi kita ngerti juga posisi kita di hadapan altar itu. Percuma punya altar tapi nggak ada orangnya. Percuma punya altar tapi kita nggak ngerti posisi kita di hadapan altar itu. Nah, makanya Elia bukan cuma sekedar dia memperbaiki, tapi dia ngerti positioning, dia mengerti posisi dia ada di mana. Ketika dia membereskan semua altar ini, dia memposisikan dirinya atau mengerti bahwa ada peran yang harus dia ambil di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita bersama-sama betapa pentingnya sebuah posisi. Saya mau cerita di 7 Desember 1941, pada waktu itu Jepang mengadakan serangan mendadak kepada pangkalan angkatan laut di Amerika Serikat di Pearl Harbor, waktu itu di Hawaii. Dalam hitungan jam, tiba-tiba pesawat kamikaze, yaitu pesawat bunuh diri itu menyerang begitu banyak, dan habis itu hari itu ternyata ada 2.400 pasukan Amerika yang tewas pada waktu itu, 19 kapal perang tenggelam atau rusak parah, dan 300 pesawat Amerika pada waktu itu hancur. Tapi sejarah juga mencatat ternyata ada kapal induk Amerika yang namanya USS Enterprise, USS Lexington, dan USS Saratoga enggak ada di situ. Ternyata mereka sedang ada di namanya Laut Lepas, sedang berlatih jauh dari posisi serangan itu. Nah, saya kasih tahu bahwa ketika kita ngerti namanya posisi, namanya positioning, itu menentukan hasil akhir. Kalau saja 3 kapal induk Amerika itu ada di situ, maka tidak akan ada kemenangan terjadi buat Amerika pada waktu itu. Nah, gara-gara karena kapal induk mereka nggak ada di situ, akhirnya mereka bisa mengubah arah perang dunia kedua, dan akhirnya menjadi kemenangan dan juga tulang punggung kemenangan di Pasifik. Nah, saya percaya bahwa posisi itu penting sekali, dan saya juga ingat ada 21 hukum kepemimpinan oleh John Maxwell.
Dalam satu hukumnya adalah dia ngomong tentang the law of the knees. Di situ dikatakan hukum penempatan, hukum mengenai positioning, placement dikatakan. Dia ngomong seperti ini, bahwa orang yang wrong person, wrong place dikatakan mengalami regression. Orang yang salah dengan tempat yang salah akan mengalami namanya kemunduran. Ini di tempat bekerja sama sebagai tim dynamic. Dibilang wrong person, right place dikatakan mengalami namanya frustration. Orang yang salah di tempat yang benar mengalami namanya frustasi. Kita frustasi, timnya frustasi. Tapi right person in the wrong place mengalami namanya confusion, mengalami kebingungan. Orang yang benar tapi tempatnya salah. Dia stres, bingung. Tapi right person, right place maka menghasilkan namanya multiplikasi. Jadi saya kasih tahu positioning can determine what kind of future flow into your life. Jadi kalau kita ngerti yang namanya posisi kita, penempatan kita, role kita, maka itu menentukan masa depan seperti apa yang kita ingin jalani. Yang ingin kita alami. Nah itu dari contoh penempatan pekerjaan. Kalau kita lihat juga, saya dulu pernah bikin skripsi waktu saya lulus S1. Itu bagaimana positioning brand image. Nah orang nggak sadar bahwa sebenarnya betapa pentingnya positioning ini. Bagaimana role, bagaimana penempatannya, placementnya ini di masyarakat, di konsumen itu penting sekali. Nah waktu saya menulis itu, saya melakukan riset dan menemukan bahwa sebenarnya ketika satu produk bisa berada di positioning, placement, kepada market ataupun juga konsumen yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan benar, maka produk itu akan selalu yang dicari. Contohnya kalau kita ingat mie instan, kita ingat apa? Nggak usah jawab, sudah ya. Anda semua tahu, yang namanya kita mau makan mie instan langsung tahu. Terus kalau kita mau beli deterjen untuk baju, kita tahu merek itu, yang depannya R langsung. Kenapa? Contohnya kalau kita beli air, kita selalu ngomongnya merek itu. Karena ini live, saya nggak berani ngomong merek, saudara ya. Berbahaya. Nah, kalau di Bandung ibadah 2, karena nggak direkam, kita berani ngomong. Misalnya gitu. Kalau di sini nggak berani. Jadi karena itulah jadi namanya positioning. Ada role, ada penempatan yang secara nggak sadar itu brand itu masuk dan akhirnya menguasai pasar. Nah hal yang sama saya kasih tahu bahwa altar itu perlu ngerti kita perlu ngerti bahwa ada role kita di altar itu. Makanya tema saya hari ini adalah the altar of positioning. Bukan cuma sekedar altar, tapi kita ngerti role kita, posisi kita ada di situ. Nah seringkali kita fokus sama altarnya. Oh harus berdoa, harus cari Tuhan, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Tapi kita juga lupa bahwa ketika kita di altar itu, ada posisi kita, ada positioning yang harus kita lakukan, ada role, ada peran yang kita harus lakukan. Dan Elia ini melakukan 4 peran yang menurut saya sangat penting, yang kita sama-sama harus hidupi bersama-sama. Kalau kita ingin api Tuhan turun dalam kehidupan kita, Roh Kudus bekerja, terobosan terjadi, pertolongan Tuhan ada, maka kita harus ngerti 4 role ini. Amin. Semua siap belajar? Saya rasa FJ Akuta kudu harus mulai sekarang banyak catat. Ya, supaya karena makin banyak saya yakin firman Tuhan yang bisa kita renungkan bukan cuma di hari Minggu, di hari-hari biasa bahkan kita bisa bawa diskusi dalam kayak grup kita. Nah, yang pertama adalah role daripada Elia ini yang dilakukan yang perlu kita sama-sama jalani adalah the restorer. Artinya orang yang membawa namanya pemulihan. Orang yang membawa namanya perbaikan dikatakan. Dikatakan tadi dia memperbaiki mezbah Tuhan. Dan bukan cuma itu, kata memperbaiki itu dalam bahasa Ibrani-nya rapa, tadi saya bilang, artinya menyembuhkan. Bukan cuma sekedar diperbaiki, tapi ada kesembuhan yang terjadi. Nah, mezbah yang itu bukan mezbah yang baru, mezbahnya sudah ada. Diruntuhkan zaman waktu Ahab memerintah. Ketika Ratu Izebel masuk ke Israel, kemudian dia bawa nabi-nabinya, dan dia mulai runtuhkan yang namanya mezbah-mezbahnya Tuhan. Salah satunya mezbah itu yang ada di Gunung Karmel itu. Nah ini bicara ketika mezbah diruntuhkan,
Sama halnya hubungan dengan Tuhan itu terputus. Dan bukan cuma itu, bangsa itu kelihatan kehilangan yang namanya jati dirinya. Dan bangsa ketika kehilangan jati dirinya, nggak tahu siapa dirinya, maka lost everything semuanya. Jadi mereka melakukan seenak mereka nggak bisa melihat apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah, restorer ini siapa sih? Tugasnya ngapain? Orang yang disebut namanya restorer ini adalah orang yang mampu melihat apa yang sudah hilang dan rusak. Dan bukan cuma itu, dan juga dia berani ikut mengerjakan, merestorasi atau memulihkan atau membereskan atau memperbaiki hal-hal yang rusak. Dia nggak diem aja, dia nggak cuma komplain ini ada yang perlu diperbaiki nih, ada yang perlu dibereskan nih. Tapi enggak, dia ada di situ ikut terlibat, membantu dan membereskan. Bukan cuma sekedar ngomong, tapi dia juga menjalani, membantu dan melakukan. Dan kalau kita lihat Yesaya 58 ayat 12, ini panggilan kita dikatakan di sini, kota yang sudah lama menjadi reruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama. Kita dipanggil untuk membangun kembali di atas dasar yang lama. Kamu akan disebut apa? Bangsa yang membangun kembali. Tembok-tembok dan membentulkan, dikatakan memperbaiki rumah-rumah yang hancur. Kita ini juga disebut orang Israel rohani. Dan kita juga dipanggil untuk memperbaiki, untuk membangun kembali. Itu tugas kita sebagai restorer. Tapi sebelum kita menjadi pembawa pemulihan, kita yang pertama harus dulu mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya nggak tahu mungkin apa cerita hidup Anda, tapi yang jelas, kalau kita ingin membawa api pemulihan itu dalam kehidupan diri kita ke orang lain dan sebagainya, maka kita dulu harus mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi kalau ada hal buruk yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua sekalian, jangan melihat itu sebagai hal yang buruk, hal yang sepertinya tidak adil. Kita nggak ada yang tahu bahwa Tuhan tuh bekerja dengan cara yang unik. Dan saya kasih tahu, kadang-kadang Tuhan menggunakan apapun yang luka dan segala hal yang mungkin terjadi, kekecewaan, sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Ketika kita dipulihkan, maka kita menjadi jawaban, kita bahkan menolong orang lain dengan apa yang pernah kita alami. Saya percaya itu yang Tuhan mau. Your brokenness yesterday can become someone else's strength today. Apa yang menjadi luka kita, apa yang menjadi problems kita, apa yang menjadi pergumulan kita ketika kita sudah selesai dan dipulihkan. Saya percaya kita bisa membantu orang lain mengalami pemulihan yang sama. Karena itu, tugas kita bukan cuma sebagai orang percaya yang biasa-biasa. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa pemulihan buat orang lain. Nah, saya mau cerita ada satu orang yang bernama William Wilberforce. Dia lahir tahun 1759. Kemudian dia meninggal tahun 1833. William Wilberforce ini adalah anggota parlemen di kerajaan Inggris pada waktu itu, mereka masih monarki. Di mana perdagangan budak itu adalah suatu industri yang legal dan menguntungkan, bahkan diterima secara sosial pada waktu itu. Dan yang luar biasa adalah selama lebih dari 200 tahun, gereja pun sebagian besar diem karena perdagangan budak ini. Bahkan ada beberapa teolog itu membenarkan dengan dalih teologis. Dan Wilberforce ini ternyata dia lahir baru. Dia dipulihkan Tuhan, terima Tuhan Yesus dan lahir baru. Sekitar tahun 1787. Kemudian Tuhan menaruh hatinya dua hal. Yaitu yang pertama adalah untuk menghapuskan namanya perdagangan budak. Yang kedua, untuk memulihkan atau pembaruan moral bagi bangsa Inggris pada waktu itu. Dan selama 46 tahun, dia berjuang. Dia dicemooh, diancam, bahkan beberapa kali itu hampir nyerah karena dia sakit. Tapi dia gak mundur, dia terus berjuang. Dan dia membangun kembali yang namanya mesbah kemanusiaan yang sudah diruntuhkan. 3 hari sebelum dia meninggal 1833. Itu akhirnya undang-undang penghapusan perbudakan disahkan di parlemen Inggris. Mungkin si William ini gak hidup, gak lihat, gak hidup pada waktu penghapusan total ini terjadi di seluruh dunia. Tapi yang jelas, dia memposisikan dirinya sebagai restorer, pembawa api pemulihan.
Sehingga api Tuhan itu turun kepada generasi selanjutnya. Dan mulai negara-negara yang lain sekitarnya mulai menghapuskan namanya perdagangan perbudakan. Nah, saya percaya bahwa kalau kita dipulihkan, kita bisa menjadi alat untuk Tuhan pakai memulihkan orang lain. Amin. Saya nggak tahu mungkin apapun yang ada dalam kehidupan Anda saat ini. Yang penting kita harus ngerti dulu, kita harus mengalami dipulihkan dulu dari Tuhan. Sehingga kita bisa memulihkan. Dan kita bisa mulai dari keluarga kita. Nggak usah susah, kita menjadi restorer buat keluarga kita lebih dahulu. Apa yang mungkin hilang dari keluarga kita? Mungkin kita sudah lama nggak berdoa bersama-sama. Sudah lama nggak kita punya devotion sama-sama dengan istri, dengan anak. Mungkin sudah lama kita jalan sendiri terlalu sibuk dengan segala kegiatan kita. Dan kita mulai satu dengan yang lain. Atau mungkin secara relasi kita lihat keluarga kita, saudara kita, hubungan orang tua dengan anaknya kurang baik, dengan kakak, dengan adik. Kita punya tanggung jawab untuk membantu supaya pemulihan terjadi. Ataupun juga dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dalam tempat pekerjaan kita. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi restorer. Amin. Yang kedua adalah Elia itu memposisikan diri sebagai mediator. Nah, uniknya gini. Mediator ini adalah di mana dia menjadi imam yang membakar korban bakaran. Sebenarnya bukan tugas dia. Kalau kita lihat Elia ini tidak ada sama sekali darah keturunan orang Lewi. Dan dia nggak berhak sama sekali untuk mempersembahkan korban. Tapi Tuhan mengizinkan dia pada waktu itu untuk melakukan persembahan korban di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa ini bukan cuma sekedar sesuatu yang peran formal, tapi ini bicara mengenai tentang keselamatan banyak orang agar orang Israel kembali kepada Tuhan. Yang luar biasa, sebagai mediator itu dia mewakili Tuhan dan juga mewakili bangsa Israel pada waktu itu. Untuk berdiri, untuk melihat bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang benar. Dan bukan cuma itu, mediator itu kerjanya adalah supaya dua-duanya melihat bahwa ada kesepakatan satu dengan yang lain. Sehingga ada pemulihan terjadi. Nah, saya percaya bahwa yang lebih konyol tindakan Elia ini sebagai mediator adalah dia bisa aja pada waktu itu ketika semua sudah selesai, nggak perlu disiram air, dia berdoa panggil nama Tuhan, kemudian saya percaya Tuhan juga akan turun dengan api yang luar biasa. Tapi yang dia lakukan adalah dia siram air semuanya. Saya kasih tahu bahwa air itu pada waktu itu merupakan komoditas yang sangat mahal. Waktu itu bangsa Israel karena gara-gara penyembahan berhala mengalami 3,5 tahun kekurangan namanya air. Hujan gak turun sama sekali. Bahkan terjadi percakapan antara Ahab dengan panglimanya bahwa mereka tuh hampir memotong dikatakan kuda dan bagal dikatakan. Untuk apa? Untuk mereka makan. Saking keringnya, saking gak adanya. Kekeringan yang luar biasa, gak ada hujan sama sekali. Tapi hari itu, Elia bilang, siramin semua dengan air. Nah, ini kalau kita bicara mengenai, yang pertama mezbah sudah disiapkan. Ya, kita mau bakar mezbah ini biar Tuhan yang bakar dengan apinya. Dan ada korban yang dipersembahkan. Tapi di satu pihak juga Elia minta bangsa Israel untuk mengorbankan air yang mahal itu untuk ditaruh di mezbah. Dan supaya juga ketika api turun itu dengan kondisi basah, menunjukkan sama sekali tidak ada rekayasa manusia. Bahwa benar-benar api itu datang dan membakar habis semuanya. Nah, saya kasih tahu itu mediator. Kerjaannya adalah mendamaikan kedua belah pihak. A mediator chooses to stand in the gap even when the gap is on fire. Seorang mediator itu adalah dia ini berdiri di tengah-tengah jarak yang ada, yang memisahkan. Dan tugasnya adalah mendamaikan kedua belah pihak ini. Itu yang Elia lakukan. Nah, kalau kita lihat sendiri ayatnya ngomong dengan jelas. Bahwa Yesus sendiri adalah mediator buat kita. Supaya kita bisa dipulihkan, supaya kita bisa kembali sama Tuhan. 1 Timotius 2:5 dikatakan seperti ini, karena Allah itu Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ibrani 9 ayat 15 ngomong seperti ini, karena itu ia adalah pengantara
Dari suatu perjanjian yang baru, kita ada berada dalam perjanjian yang baru, pengantara. Kristus adalah pengantara buat kita masuk perjanjian baru. New covenant, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Nah, luar biasa gitu. Kita yang dipanggil, yang berada dalam perjanjian yang baru itu dengan Yesus sebagai pengantara, kita ini menerima bagian yang kekal dijanjikan. Karena apa? Karena Yesus telah mati menebus pelanggaran-pelanggaran kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang pelanggaran-pelanggaran itu dikatakan apa? Disebutkan di perjanjian yang pertama, perjanjian yang lama, perjanjian yang sebelumnya. Saya kasih tahu bahwa kalau tidak ada pengantara, nggak ada mediator, Yesus sebagai mediator, maka saya yakin kita nggak akan bisa menerima bagian yang kekal di kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Tapi karena ada Kristus, maka kita bisa menerima bagian itu. Tapi yang penting adalah 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 19 ngomong seperti ini. Dan semuanya ini dari Allah, ya dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan apa? Dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab kami mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan apa? Berita pendamaian itu kepada kami. Nah, waktu Paulus tulisnya kepada jemaat Korintus, dia bilang bahwa kita ini sudah didamaikan oleh perantara Kristus. Tugas kita adalah membawa damai itu, pelayanan pendamaian itu kepada orang lain. Nah, sebagai orang mediator, tugas kita membawa pelayanan pendamaian buat orang lain. Kadang-kadang gak mudah, tapi itu yang terjadi. Namanya mediasi, namanya mediator gak pernah mudah. Saya ingat satu kali saya melayani satu keluarga, suami istri. Baru 3 bulan menikah dia ribut. Kita konseling lagi. Gak enak ya jadi konselor ya. Terus kemudian setelah itu mereka baikan, kemudian 6 bulan datang lagi. Saya udah sampai Tuhan Yesus. Mau bagaimana nih ya. Terus kemudian setahun dia itu kemudian datang lagi. Aduh Tuhan, ini kayaknya jadi langganan gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia punya anak di tahun kedua, kemudian baru punya anak berapa bulan dia datang lagi konseling lagi. Kemudian setelah itu 2 tahun kemudian datang lagi. Saya bilang kayaknya konselingnya jadi langganan terus. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupannya. Jadi ketika dia datang konseling, saya nggak pernah berpikir untuk ya udah ini orangnya kayaknya susah dikasih tahu nih Auban nih gitu ya. Dan kayaknya kalau dia mau cari konseling lagi mungkin saya berusaha untuk menghindar aja gitu. Enggak, saya nggak lakukan itu, tapi saya tetap ketemu, ngobrol dan sebagainya. Dan yang luar biasa adalah si couple ini berubah. Out of nowhere Tuhan itu mengubah, menjamah keluarga ini. Dan tiba-tiba mereka aktif melayani, tiba-tiba aktif mereka mulai di kelompok kecil di care group. Dan yang amazing lagi, beberapa waktu ini saya dapat kabar, ternyata mereka sudah jadi core team. Dan bukan cuma itu, ternyata dia juga membantu couple yang lagi di tengah-tengah situasinya yang konflik terus. Saya kasih tahu bahwa kalau kita ngerti tugas kita sebagai mediator, di mana kita belajar, memang gak mudah. Saya mendamaikan suami istri itu terus menerus. Pulih pulang, datang nangis-nangis pulih pulang, datang nangis-nangis pulih pulang sebagainya. Tapi mereka juga akhirnya mendamaikan keluarga yang lain. Gak mudah. Tapi saya percaya itu panggilan kita. Bagian kita adalah membereskan, membantu supaya orang lain itu mengalami yang namanya damai dari Tuhan. Itu tugas kita sebagai mediator. Amin. Kasih tahu kanan kiri, itu tugas kamu. Itu tugas kamu, enak aja. Bukan cuma tugas pendeta, tugasnya kamu. Ya, jadi kalau kalian punya care group, ada care group leader, betul nggak ya? Ada core team. Kalau ada problem, ke core team dulu. Jangan langsung ke Pastor Faiko. Jangan langsung ke Pastor Tony. Care team dulu. Karena apa? Karena kadang-kadang ributnya masalahnya yang gak jelas.
Gara-gara dicuekin, ribut, lapor. Nah, itu yang harus mulai. Jadi ke core team dulu. Core team nggak bisa handle, lari ke kayak group leader. Kayak group leader nggak bisa handle karena ini kasusnya berat, baru ke pastoral. Oh, ada coach. Ada coach. Oke, enggak. Jadi itu ada coachnya dulu. Coachnya nggak bisa handle, baru ke pastoral. Nah itu tugas kita sebagai mediator. Jangan apa-apa lemparin ke pastoral, apa-apa lemparin ke pastoral. Nah hidup kita tuh begitu, kita dipanggil. Kalau kita ngerti peran kita di situ, saya yakin bahwa kita ini memberikan dampak. Api Tuhan benar-benar turun. Yang satu couple itu akhirnya bantu couple yang lain. Amin. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, ini tugas kamu. Yang ketiga, sebagai the intercessor. Nah ini penting. Sebagai apa? Pendoa syafaat. Sekali lagi kalau Elia nggak berdoa, semua udah disiapin, dia nggak berdoa syafaat, tidak terjadi api itu turun. Yang ketiga ada berdoa syafaat, pendoa syafaat. Perannya sebagai intercessor. Di situ perannya adalah yang paling intim dan paling supranatural. Kita lihat Abraham tuh berdoa syafaat bagi Sodom dan Gomora. Musa juga berdoa supaya ada murka Tuhan tidak terjadi ketika mereka membuat patung lembu emas gitu ya. Dan juga Samuel juga berdoa untuk bangsa Israel. Kalau kita lihat ini mereka melakukan begitu banyak doa syafaat supaya ada pemulihan terjadi, pertolongan Tuhan ada, dan juga bukan cuma itu. Bahwa benar-benar keselamatan itu terjadi. Nah seringkali kita menganggap namanya doa ini. Doa ini sebenarnya kalau kita mau usaha kita berhasil, mau keluarga kita semuanya baik-baik, mau kita ngalami namanya pertolongan Tuhan, maka doa itu adalah salah satu cara. Bukan cuma nafas hidup orang Kristen. Tapi doa itu punya kuasa yang luar biasa. Apalagi Anda tinggal di Bali ini. Kalau kita lihat saudara kita yang di sana itu, mereka tuh rajin banget pagi-pagi sudah pasang yang namanya ya persembahan itu, gitu ya. Namanya apa? Cana. Mereka pagi-pagi sudah lakukan. Nah kita pagi-pagi yang pas bangun pagi ngapain? Bikin kopi. Pagi-pagi yang kita lakukan apa? Makan dulu. Cari Tuhannya kapan? Saya kasih tahu ada Leonard Ravenhill ngomong seperti ini. No man is greater than his prayer life, dikatakan. Nggak ada yang lebih besar daripada orang yang berdoa. Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada kehidupan doanya. Dikatakan the pastor who is not praying is playing, dikatakan. Ini kata-katanya keras banget. Pastor yang nggak berdoa itu dia bermain-main, dikatakan. Dikatakan the people who are not praying are straying, dikatakan. Jemaat yang gak berdoa, mereka yang terjadi apa? Mereka gampang tersesat, dikatakan. Dikatakan the pulpit can be a shop window to display one talent. Dikatakan pulpit ini bisa jadi etalase untuk orang memamerkan bakatnya, kemampuannya. Tapi dikatakan apa? The prayer closes, allow no showing off. Prayer closet tuh gak bisa orang bisa tunjukin apa-apa. Di situ mereka datang dengan apa adanya. Saya kasih tahu bahwa gak ada orang yang lebih hebat dari kehidupan doanya. Saya mau cerita ini ada Perang Dunia Kedua. Kalau Anda pernah nonton film Dunkirk, pernah nonton itu ya? Itu adalah perang di mana pada waktu Perang Dunia Kedua itu the Battle of Britain. Waktu itu ada invasi yang luar biasa di mana pada waktu itu mereka mengalami terjebak ada sekitar 338.000 pasukan tentara sekutu terjebak di daerah Paris di situ. Nah, dan di pantai Paris itu. Dan ketika ada seorang yang bernama Rhys Howells ini, dia adalah seorang kepala Bible College di Inggris pada waktu itu. Dia dengar berita ini dan kemudian bagaimana tentara Jerman itu sudah masuk kemudian
mengepung dan dia berdoa, mengajak semua anak-anak sekolah kitabnya pada waktu itu, semua yang ada di Bible College itu untuk berdoa bersama, bersafaat. Semalam-malaman mereka berdoa bersafaat. Yang luar biasa adalah ketika mereka berdoa syafaat semalam-malaman itu, ternyata ada badai besar terjadi dan menghalangi sehingga tentara Jerman itu nggak bisa menyerang. Yang luar biasa adalah laut yang tadinya Selat Inggris itu adalah lautnya itu nggak pernah bisa tenang. Selalu dia punya gemuruh ombaknya luar biasa. Dan hari itu selama 3 hari berturut-turut itu ombaknya tenang. Sehingga kapal-kapal bisa masuk dan akhirnya mereka bisa keluar dari situ. Dan 338.000 orang keluar dari situ dengan selamat. Nah, ketika Perdana Menterinya Churchill bilang sendiri bahwa ini adalah mujizat keselamatan. Karena nggak ada satupun orang yang bisa buat saat itu dengan kondisi yang ada. Tiba-tiba ada badai di sebelah sana dan tiba-tiba sini laut jadi tenang. Kalau ada badai, pasti juga lautnya nggak bakal tenang, betul nggak? Tapi tiba-tiba lautnya tenang dan mereka bisa mengungsi keluar dari situ. Saya kasih tahu bahwa doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Tahun 2012 satu jurnal Religion and Health, pasien yang didoakan oleh komunitas iman dikatakan mengalami pemulihan 35% lebih cepat dari komplikasi pasca operasi dikatakan. Lebih cepat sembuhnya, 35% dikatakan. Kemudian dari 1.200 studi dianalisis, 75% dikatakan menunjukkan korelasi positif antara doa reguler dengan kesehatan fisik secara mental. Kalau Anda pengen punya problem dengan mental health, banyak berdoa. Banyak cari wajah Tuhan. Karena kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu Sang Penyembuh itu. Kita dipulihkan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kalau kita pengen ada revival di tempat ini, maka kata ini ada revival di Indonesia Timur, maka kita nggak boleh berhenti berdoa. Doa itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 16 ngomong dengan jelas bahwa dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mengaku dosa artinya kita terbuka apa adanya. Kita menceritakan pergumulan kita, mereka tahu apa yang kita hadapi. Dan ketika kita saling mendoakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Nah, itu yang dikatakan kuasa Tuhan dinyatakan api Tuhan turun. Yang keempat, yang terakhir, itu bicara Elia bukan cuma menempatkan diri sebagai mediator, ataupun juga sebagai orang yang berdoa pendoa, tapi dia juga menempatkan dirinya sebagai the revealer, di mana dia menunjukkan kuasa Tuhan, di mana dia menyatakan pewahyuan kuasa Tuhan terjadi. Kalau kita lihat, ini bicara tentang bagaimana dia juga bukan cuma melihat, tapi dia juga menjalani, menghidupi. Dia menjadi saksi, witness dikatakan. Untuk benar-benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Sehingga bangsa Israel pun yang keluar dari mulut mereka ketika api turun adalah, sungguh dia Tuhan. Tuhan dialah Allah dikatakan. Nah, saya mau tutup dengan satu quote dikatakan John MacArthur ngomong seperti ini. You are the only Bible some unbeliever will ever read. And your life is under scrutiny every day. What do others learn from you? Do you see an accurate picture of your God? Saya kasih tahu bahwa Anda adalah satu-satunya Alkitab yang dibaca oleh sebagian orang gak percaya. Dan hidup kita itu akan jadi sorotan setiap hari. Suka atau tidak, Anda sebagai orang percaya disorot setiap hari. Kamu orang Kristen kok sombong. Kamu orang Kristen kok pelit gitu ya. Kamu orang Kristen kok ngomongnya kasar. Kamu orang Kristen kok kayak hidupannya seperti ini. Akan selalu disorot. Suka atau tidak, kita harus mengerti bahwa posisi kita ini sebagai saksinya Tuhan. Sebagai orang yang melihat kita ada Kristus, mewahyukan Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ini tugas kita. Apapun yang kita lakukan, kita gak akan bisa tersembunyi. Matius 5, ayat 14-16 ngomong seperti ini.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Itu tugas kita. Saya kasih tahu bahwa God is in looking for extraordinary people. He is looking for available people to do extraordinary things through them. Tuhan gak mencari orang-orang yang luar biasa. Dia mencari orang-orang yang available, yang siap, yang mau untuk melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kehidupan mereka. Kali itu saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ini adalah pertanyaan aplikasi yang bisa Anda foto dan juga Anda bisa pakai untuk diskusi dalam care group Anda. Yang pertama, apakah Anda mengetahui positioning, keberadaan Anda saat ini dalam rencana Tuhan? Hal apa yang Anda rasa perlu direstore atau diperbaiki dalam hidup Anda? Apa saja yang Tuhan telah damaikan dalam kehidupan Anda? Yang keempat, dikatakan, masihkah Anda bersyafaat bagi orang lain? Yang kelima, menurut Anda gaya hidup seperti apa yang bisa membuat orang lain tertarik kepada Yesus? Anda mulai bisa pakai lima pertanyaan untuk diskusi dan Anda renungkan hari ini. Haleluya, Yesus. Hari ini dia mencari orang-orang yang available, yang mau. Tuhan, aku mau memposisikan diri sama seperti Elia. Bukan cuma aku ada di altar Tuhan, di mezbah Tuhan. Bukan cuma ada mezbah dalam keluarga, tapi aku ngerti ada 4 tugas yang aku harus lakukan. Yaitu tugasnya adalah menjadi pembawa pemulihan dan mau memperbaiki apa yang rusak, membereskan apa yang rusak. Dan juga menjadi mediator yang bisa mampu mendamaikan, membawa damai dimanapun saya berada. Dan juga mau belajar untuk berdoa, bersyafaat. Bahkan mau menjadi orang-orang yang membawa saksi Kristus, menjadi saksi Kristus bagi banyak orang lain. Kalau itu Anda, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini buat jemaat-Mu Tuhan. Biar hari ini mereka bukan cuma sekedar mereka punya altar, punya mezbah. Tapi mereka ngerti ketika mereka memposisikan diri mereka menyadari ada role yang harus mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang membawa api pemulihan dimanapun mereka berada Tuhan. Mulai dari keluarga mereka dulu Tuhan. Kalau ada yang perlu direstorasi, Engkau yang bantu mereka Tuhan. Untuk merestorasi, untuk memulihkan. Kalau ada yang perlu dibereskan Tuhan. Mari Tuhan, bantu mereka. Untuk supaya mereka sedikit demi sedikit, satu demi satu mereka bereskan, mereka selesaikan. Kalau ada yang perlu didamaikan Tuhan, biar mereka menjadi orang yang membawa damai. Dan bukan cuma itu Tuhan, tapi mereka jadi jemaat-jemaat yang mau bersyafaat, yang mau berdoa bagi orang lain Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, mereka menjadi terang Kristus. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan mulai hari ini. Biar jemaat-Mu terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studinya, Tuhan buat semua berhasil. Dan diberkatilah anak cucu mereka, tidak satupun yang kekurangan. Dan firman Tuhan katakan anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Apapun jadi kebutuhan mereka, Engkau mencukupi. Dan damai sejahtera, sukacita, persekutuan dan dengan Roh Kudus menyertai mereka sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. God bless church, happy Sunday.